Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat melaksanakan kegiatan orientasi kepalang-merahan pada materi kelima kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Selin Nur Lutfiah sebagai moderator akan menyampaikan kurikulum vitae pemateri kedua, yaitu nama Fatkur Rahman Al-Irfa, Sarjana Keperawatan Profesional, tempat tanggal lahir Tulung Agung 28 Desember 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat rumah Dusun Gambiran, Desa Gambiran, Kecamatan Pakuwojo, Kabupaten Tulung Agung. Riwayat pendidikan SD Negeri 2 Pucangan Kauman, SMP Negeri 2 Kauman, SMA Negeri 1 Kauman, S1 Stikes Utama Abdi Husada Tulung Agung, profesi keperawatan Stikes Utama Abdi Husada. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Fai telah menyempatkan waktunya untuk mengisi orientasi kali ini. Langsung saja, materi selanjutnya struktur organisasi PMI Kabupaten Tulung Agung. Kepada Mas Fai, saya persilakan. Terima kasih Mbak Seli ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, teman-teman yang berbahagia, di kesempatan ini kita akan bahas tentang apa sih sistem dan struktur organisasi di PMI ya. Jadi nanti kita kesempatan pada hari ini di jam ini, ya, di room ini ya tadi katanya, kita akan bahas tentang struktur dan sistem PMI ini. Nah, tentunya tadi kan sudah dibahas oleh Mas Hamdan, untuk materi-materi yang lainnya sudah disampaikan dan nanti akan dilanjutkan juga oleh Mbak Ika dan Mas Iman. Oke, langsung ke materi kita pada hari ini, yaitu sistem dan struktur organisasi. Oke, tentunya ini teman-teman semuanya sudah begitu kenal atau begitu antusias dengan apa itu Palang Merah Indonesia, ya kan? Namun kita kupas sedikit sebelum kita memasuki itu, yaitu PMI itu lembaga sosial kemanusiaan, teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya, wow ini strukturnya kok ke pemerintahan yang mana? Enggak. Jadi kita tidak masuk ke dalam struktur kepemerintahan. Ya, kita adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri. Yang tentunya yang didirikan dengan tujuan membantu meringankan penderitaan sesama, baik maupun dari bencana ataupun bencana yang diulahkan oleh manusia ataupun peperangan. Itu tujuan utama PMI. Nah, yang semata-mata hanya untuk mengurangi penderitaan sesama manusia dengan kebutuhan dan pendahuluan keadaan yang lebih parah. Tentunya ini teman-teman semuanya sudah mahir ya tentang pembedaan yang mana lebih parah ataupun yang tidak. Itu, kita lanjut. Di sini ada perhimpunan nasional yang berfungsi banyak mempunyai apa? Perhimpunan nasional ini mempunyai struktur dan sistem prosedur yang memungkinkan untuk memenuhi visi misinya. Jadi visi misinya apa itu jelas. Nah, lembaga kita atau PMI ini mempunyai visi dan misinya yang jelas. Nah, tujuannya jelas. Sedangkan struktur sistem dan prosedur Palang Merah itu sudah tertuang pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI. Ini anggaran yang terbaru. Ini tentunya adik-adik KSR ini sudah tahu semuanya. Anggaran yang terbaru ini adalah anggaran dasar pada tahun 2019-2014 pada Munas yang terakhir di tahun 2019 ini. Sampai sini jelas semuanya ya? Jelas Mas. Ya jelas. Kita lanjut. Nah, seperti ini. Materi ini nggak begitu banyak, yang jelas di sini nanti kita membahas tentang strukturnya dan beberapa sistem saja. Nah, materi saya yang paling dikit ini, jadi enak sendiri saya. Oke, nih kita lanjut. Suatu perhimpunan Palang Merah
nasional, ini sifatnya adalah nasional, entah itu di Indonesia, Malaysia, ataupun yang lainnya lah, itu yang jelas adalah terikat dengan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Maka PMI atau Palang Merah Indonesia yang ada di kita ya, Indonesia ini merupakan lembaga yang independen serta berstatus sebagai organisasi masyarakat ya. Jadi ini saya perjelas ya, sebagai organisasi masyarakat. Bukan lagi sebagai organisasinya pemerintahan ya. Akan tetapi mempunyai tugas dari pemerintah yang diserahkan kepada Palang Merah. Ada 2 yang diserahkan secara garis besarnya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama ini ada tugas dalam bidang kepalang merahan yang erat berhubungan dengan Konvensi Jenewa. Nah, ketentuan Liga Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini di materi orientasi kepalang merahan ini sangat penting. Jadinya kita harus tahu bahwasannya PMI nggak hanya donor darah, ya kan? Ini banyak masyarakat ataupun teman ataupun keluarga kita ataupun masyarakat awam lah. Ini banyak yang tahu itu adalah PMI sebagai donor darah, ya kan? Nah, pastinya teman-teman tahu. Begini, saat ini dikenal dengan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Ini yang menaungi Liga Palang Merah dan Bulan Sabit Merah itu ya. Terus sebagai lembaga menghimpun keanggotaan Perhimpunan Palang Merah Nasional. Itu PMI tugas pertamanya seperti itu. Jadi menghimpun anggotanya yang Palang Merah Nasionalnya. Oke, kita lanjut. Tugas yang kedua yang diberikan pemerintah kepada Palang Merah Indonesia seperti ini. Oke. Tugas keduanya seperti ini. Tugas khusus untuk melakukan tugas pelayanan transfusi darah berupa pengadaan, pengelolaan, dan penyediaan darah yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini tugas yang kedua inilah yang selalu diketahui oleh masyarakat awam, hanyalah donor darah, ya kan? Jadi teman-teman nanti kita luruskan semuanya, yang jelas kita kasih tahu juga kepada teman-teman ataupun kerabat kita, keluarga kita, dengan menjelaskan bahwasanya tugas PM ini nggak cuma melulu donor darah gitu ya. Bahwasanya tugas yang diberikan pemerintah kepada PMI ada 2 itu. Ya, begitu ya. Nah, masuk kepada intinya yang berdasarkan sistem untuk organisasi kita ini nanti tentunya adalah dari pusat sampai turun ke perti ataupun unit. Unit pun nggak cuma perti saja. Ini adik-adik kan tahu kan ada unit nanti tingkatnya PT atau bukan perguruan tinggi ya, ini PT usaha ataupun pabrik itu sebenarnya ada, kan, tetapi itu jarang. Ataupun unit-unit yang ada di kecamatan itu nanti sebenarnya ada. Oke, kita bahas. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau biasanya adik-adik nyebutnya ADART ya, ini tentang susunan organisasi Palang Merah Indonesia. Nah, bagi berikut nih. Oke, susunannya seperti ini. PMI pusat, nah itu adalah tingkat nasionalnya ya. Sedangkan turun ke bawah itu ada tingkat daerah, PMI daerah. Tentunya kita letaknya ada di daerah Provinsi Jawa Timur, nanti kita mengajunya pada PMI daerah Jawa Timur. Dan ke bawah lagi adalah PMI cabang. PMI cabang itu cabang dari daerah itu, bukan berarti kok sebutannya kok PMI cabang, enggak. PMI cabangnya nanti tingkatnya tetap kota madya ataupun kabupaten atau PMI kabupaten nantinya. Oke. Nah, kita ulas dulu dari pusat. Saat ini dari pusat, PMI pusat, saat ini yang paling terbaru adalah tahun Munas tahun 2019 itu. Nah, pada Munas 21 kalau nggak salah. Dengan susunan ketuanya, tahu semuanya kan pastinya. Kalau ini adik-adik nanti, kalau peserta pasti belum tahu kadang. Nah, ketua umumnya ada Pak Yusuf Kala. Maksudnya tahu semuanya. Ini Pak Yusuf Kala yang mana kan dulu mantan wakil presiden. Terus wakil ketua umumnya ada Pak Ginanjar.
Terus organisasinya ada Pak Muas, ini yang mengurusi kita, bidang organisasinya ada Pak Muas. Terus bidang penanggulangan bencananya ada Pak Sumarsono, dan banyak lagi sebenarnya adik-adik. Jadi kalau nanti kita bahas semuanya, nanti akan adik-adik ketahui, terus tugasnya adik-adik juga nanti akan mencari tahu yang mana Pak Yusuf Kala atau Pak Sumarsono itu. Nah, nanti di wakil kesehatannya, bidang kesehatan itu ada Pak Heru Aryadi, ketua UTD-nya di bidang UTD ini, itu ada Bu Linda, dokter ini. Terus ada bidang PMR, itu Pak Sasawo Tejo. Terus ada bidang hubungan internasional, ada Pak Hamid. Ini tentunya pejabat-pejabat nasional ya, yang pernah berkiprah di pemerintahan. Wakil Sekretaris Jenderalnya ada Pak Sunarbowo Sandi. Nah, itulah beberapa nama yang bisa saya sebutkan ya. Nanti kalau pengen lengkap akan saya share, biar nanti adik-adik tahu itu susunan di pusat. Nah, sedangkan susunan di PMI daerah saat ini barusan dilantik pada minggu-minggu ini Mas ya. Saat ini pun saya juga belum punya yang terbaru, susunan yang di tingkat daerah ya. Jadi hanya ketuanya yang saya ketahui itu Pak Imam Utomo. Pak Imam Utomo itu mantan kepala daerah ya, mantan gubernur ya, kepala daerah waktu itu, mantan gubernur Jatim. Terus turun lagi ke PMI cabang ataupun PMI kota kabupaten. Nah, kita fokus ke sini, PMI kabupaten kota ini, yaitu PMI cabang yang mempunyai anggotanya. Anggotanya banyak ya, jelas, mulai dari DDS, mulai dari PMR, dan lain sebagainya. Itu juga sudah dijelaskan kan. Di situ PMI cabang dapat membentuk PMI ranting yang berada di tingkat kecamatan. Saat ini yang jelas adalah PMI kecamatan itu sudah terbentuk. Ya, ini jadi jarang mengetahuinya ya. Pastinya ketika main ke kecamatan, di suatu kecamatan, kadang ada kan nomornya PMI kecamatan mana, misal Kedungwaru, nah itu ada, memang jelas ada, dan SK-nya tertera di SK-nya PMI kabupaten atau kotanya masing-masing. Dan di situ nanti ketua PMI ranting ataupun ketua PMI yang ada di kecamatan itu adalah Bapak Sekretaris Camat, yang menjabat di situ yaitulah ketua PMI kecamatan atau ketua rantingnya. Nah, gitu ya. Jadi PMI itu sangatlah banyak sebenarnya. Jadi nggak cuma PMI cabang, terus PMI daerah ataupun PMI pusat. Ternyata di ranting pun juga ada. Oke, kita lanjut. Ini tadi adalah strukturnya, struktur PMI yang dari pusat sampai ke bawah. Akan mengerucut lagi nanti ke sini. Bagaimana sedangkan KOP Sukarela ataupun KSR yang adik-adik naungi ini, bagaimana naungannya seperti ini. KOP Sukarela di PMI cabang adalah unit. Nah, unit-unit yang dapat dibentuk dengan ketentuannya seperti ini. Satu, lingkungan KOP Sukarela itu berada di lingkungan markas ataupun di tempatnya. Misal ini cabang Tulungagung ya, Kabupaten Tulungagung, itu di situ bisa membentuk unit markasnya. Terus berikutnya di lingkungan perguruan tinggi itu juga bisa dibentuk sebagai KSR unit seperti itu, atau yang disebut biasanya UKM ya, unit kreativitas mahasiswa ya. Itu kalau di perguruan tinggi. Nah, dengan ketentuan ini yang jelas sudah melakukan orientasi dan diklat dan sebagainya. Itu untuk tingkat perguruan tinggi. Oke. Berikutnya adalah lingkungan instansi atau perusahaan. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi, di perusahaan pun sebenarnya bisa mengadakannya. Nah, KSR unit perusahaan itu atau instansi itu bisa. Selain itu nanti bisa
juga tergabung dalam tenaga sukarela selain KSR ya kan. Jadi orang-orang yang mempunyai ahli atau mempunyai keahlian khusus bisa tergabung juga dari tenaga sukarela. Jadi PMI nggak cuma sedikit hanya KSR, PMR aja enggak, tetapi punya tenaga sukarela. Selain tenaga sukarela juga punya KSR di perusahaan atau instansi. Boleh mengadakan dengan ketentuan itu. Nah, tentunya ada di lingkungan masyarakat juga, di desa semisal mau mengadakan KSR unitnya desa A semisal, itu boleh juga dengan ketentuan jumlah minimal 15 orang. Bila atau tidak bila belum atau tidak dalam proses pembentukan memenuhi jumlah minimalnya, bisa langsung dibimbing oleh PMI cabang atau kabupaten kotanya. Jadi misal hanya adanya 8 orang, nah itu bisa kita ikutkan di PMI kabupaten atau kotanya masing-masing itu. Jadi daripada nanti hanya 8 orang yang diorientasi atau di diklat, itu digabungkan ke kabupaten. Nah, itu salah satunya contoh waktu saya dulu KSR di perguruan tinggi saya di Stikes Utama Abdi Sada itu, saya nggak punya orang gitu. Jadi saya tergabung di PMI cabangnya. Akhirnya ngumpul di situ dan berprosesnya di PMI cabang. Nah, itu. Jadi peserta itu juga akan mempengaruhi prosesnya ini pembentukan PMI unit KSR unit itu. Seperti itu ya adik-adik, kita lanjut. Tentunya kembali bagaimana KSR itu terbentuk dan setelah terbentuk mempunyai tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya apa? Ini memberikan laporan kegiatan secara rutin, secara periodik atau rutin kepada pengurus PMI cabang setempat melalui staf yang bertanggung jawab di bidang pengembangan relawan. Jadi adik-adik, kenapa kok selalu dimintai pertanggungjawaban atau selalu dimintai inilah itulah? Nah, karena ini kita KSR PMI itu mempunyai tanggung jawab kepada PMI yang di atasnya. Sama PMI yang di atasnya, semisal kabupaten kota juga mempunyai tanggung jawab ke atasnya lagi ke PMI daerah. PMI daerah pun juga harus mempunyai rasa tanggung jawab juga kepada PMI pusat. Nah, maka dari itu kita tentunya punya rasa tanggung jawabnya, harus memberikan laporan secara periodiknya. Jadi bukan berarti semata-mata, wah ini kabupaten ini mempersulit laporan kami dan sebagainya, enggak. Akan tetapi kita sama-sama tanggung jawabnya. Kayak kepada anak kepada bapak itu juga anak yang bertanggung jawab kepada bapak, bapak pun juga bertanggung jawab kepada anaknya. Sama-sama imbal balik. Oke. Nah, staf yang bertanggung jawab di bidangnya pengembangan relawan ini yang bertempat di PMI cabang secara fungsional membantu pengurus PMI cabang membina unit-unit yang ada, unit KSR yang ada. Nah, baik di wilayah kerjanya ataupun tugas dan kewajibannya masing-masing ya. Dan staf ini mempunyai kewajiban sebagai berikut ini. Dia akan yang pertama dia membuat peraturan dan tata tertib keanggotaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang digariskan. Jadi nanti teman-teman KSR IAIN ini mempunyai tanggung jawab ke PMI Kabupaten Tulungagung, dan PMI Kabupaten Tulungagung ini juga membuat tanggung jawab juga kepada KSR PMI IAIN ini. Jadi ini stafnya harus mempunyai tanggung jawab tata tertib keanggotaannya. Makanya kemarin kan, wah anggota saya seenaknya sendiri, terus kok PMI cabang negur, karena ini kita simbiosis mutualisme ini. Jadi nggak seenaknya gitu, karena ada garis koordinasinya gitu. Nah, berikutnya merencanakan kegiatan-kegiatan di KSR unit itu. Unit entah itu unit perti ataupun unitnya usaha dan sebagainya tadi, itu kita merencanakan kegiatannya bareng dan secara pembinaannya. Nah, misal ini kayak teman-teman ini mau mengadakan orientasi kepala merahannya. Jadi teman-teman ini juga merencanakan bareng-bareng kan, Mas, Mbak, kapan bisanya, terus dengan peserta ini, dengan materi yang ini. Nah, itu adalah merencanakan bareng kegiatan pembinaannya.
Nah, maka dari itu nantinya kita akan berbenah bareng-bareng teman-teman semuanya untuk ini saling melengkapinya, merencanakan pembinaannya juga, terus nanti pembagian tugasnya juga jelas. Setelah itu PMI pun juga mempunyai tanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pengembangan KSR. Nah, maka dari itu tugas kita banyak juga, nggak cuma satu unit yang kita urusi. Kita hitung aja yang di Kabupaten Tulungagung ada berapa unit kan? Kalau Perti aja sudah ada 8. Nah, apalagi belum unit-unit PMR-nya. Belum nanti PMR terbagi di Ramadhan, Mula, dan sebagainya. Ya kan? Jadi kita nggak fokus ke salah satu unit, karena kita juga semuanya harus urusi. Jadi maka dari itu kalau teman-teman KSR ya ini kok lama ya PMI Kabupaten, jangan diambil hati karena kita sama-sama mengurus banyaknya ya. Tuh. Berikutnya nih, merekomendasikan anggota KSR untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ketika ada kesempatan nanti adik-adik berproses di pendidikan lebih tinggi, misal spesialisasi pertolongan pertama, vertical rescue, dan lain sebagainya, ini adik-adik ini bisa direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan ini. Kemarin ya alumni kalian ada yang ikut kalian secara teratur ini kepada pengurus. Ya, akhirnya pengurus akan tahu juga. Kayak misal contoh kecil ini, pada hari ini kan adik-adik melakukan orientasi kepala ini, kita laporkan juga. Setelah disusun, rapi dan selesai akan kita pertanggungjawabkan kepada pengurus juga. Itu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang paling penting lagi juga alur koordinasi atau ini strukturnya KSR dalam organisasi Kepala Merah ini ya, Kepala Merah Indonesia ini ya. Jadi strukturnya sebagai berikut nih. Di sini alur koordinasinya dan pembinaannya jelas. Pengurus pusat ini sejajar dengan pimpinan instansi pusat. Misal kalau IAIN berarti kan nanti masuk ke Menak ya, itu secara garisnya alur koordinasinya sejajar. Terus pengurus pusat turun ke PMI daerah dan PMI daerah turun kepada pengurus PMI cabang. Nah, baru PMI cabang turunnya nanti ke KSR cabang. Nah, KSR cabang ini setara dengan unit-unit KSR dan instansinya. Itu. Sedangkan garis komandonya di situ tertera juga jelas. Jadi dari garis komandonya ada pengurus dengan pimpinan pusat instansi kalian, terus pimpinan instansi daerahnya juga ada dikti misalnya, dikti dan sebagainya. Kalau di pengurus cabang nanti pimpinan instansi daerah tingkat 2-nya mungkin bisa ini dinas pendidikan kabupaten ataupun kota yang ada di situ. Nah ini. Sedangkan di KSR unit itu bisa nanti kelompoknya ini biasanya regu KSR atau turun ke bawah. Nah, ini struktur organisasi di dalam PMI ya, bukan struktur organisasinya di KSR-nya ya. Jadi jangan salah terimanya. Ini alurnya yang dari pusat sampai ke KSR-nya. Sedangkan nanti di KSR-nya sendiri ada sendiri nanti. Ya, jadi ini untuk garis koordinasinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita fokus ke sini. Ini adalah struktur kepengurusan unit KSR-nya. Jadi ini fokus di struktur khusus unitnya. Kalau nanti itu TSR ya, TSR. Kalau sedangkan di sini adalah pembahasan tentang KSR. Nah, KSR ini seperti ini. Pembina KSR-nya ada di atas sendiri. Ini pembina yang dari perguruan tingginya. Nah, kalau di IAIN siapa pembinanya kemarin? Pak siapa? Ya, kemarin? Pak Santo, Mas. Oh ya, dari Pak Santo. Jadi itu pembina KSR-nya yang dari perguruan tingginya. Nah, sedangkan nanti pembina teknisnya itu dari PMI cabang.
Nah, mungkin saat ini kita belum bisa memplot nama dari MI kabupaten, ini yang naungin di sini. Ini saat ini belum bisa saat ini. Karena memang kita belum gimana ya, belum mumpuni. Kalau SDM-nya ada, akan tetapi waktu dan jenjangnya yang perlu kita siapkan juga. Jadi siapa yang berangkat pasti sesuai kebutuhan saat ini, ya kan? Jadi belum bisa kita memenuhi, nama ini di pembina teknis IAIN. Ini saat ini belum. Jadi seperti itu ya. Nah, itu pembina teknisnya. Jadi yang memberikan pengarahan. Berikutnya setelah pembina teknis, ada di bawahnya ada ketua KSR. Ya. Ketua KSR-nya saat ini siapa? Alvin ya di IAIN. Belum pre kan? Iya. Ya, Belum, pre, masih ya. Mas Alvin. Ya, masih Mas Alvin ya. Jadi ketua KSR-nya itu. Kalau dulu biasanya teman-teman KSR itu biasanya nyebutnya komandan gitu. Nah, itu sebenarnya istilah aja, hanya istilah penyebutan komandan ataupun apa. Kalau yang jelas di aturan ADART PMI ataupun di manajemen relawan ataupun aturan PMI saat ini sudah diganti dengan nama ketua KSR. Karena kenapa? Nantinya ketika terjadi bencana, kita pasti salah sebutnya ini komandan KSR, tapi di situ di lapangan bencana pasti ada komandan lapangan. Maka dari itu kita biar nggak rancu, sebutnya adalah ketua KSR. Jadi kita biasakan. Nah, nama itu adalah jadi ketua KSR. Dan ke bawah lagi ada wakil ketua KSR-nya. Nah, ada di situ nanti setelah wakil ketua KSR jelasnya ada dibantu oleh ini sekretaris ataupun bendahara. Pasti ya, sekretaris masalah tulis menulis dan surat menyurat dan lain sebagainya. Berikutnya kalau bendahara jelas kan masalah keuangan ya. Ini yang paling krusial ya dan paling sulit ya. Ya. Tuh. Nah, berikutnya turun ke bawah lagi itu ada seksi-seksi. Atau biasanya adik-adik nyebutnya ini koordinator ataupun bidang ya, atau lainnya lah. Biasanya teman-teman nyebutnya bidang inilah, bidang itu ya. Nah, kalau di aturan Iya, Mas. Seksi. nyebutnya apa? Seksi ya saat ini ya. Iya. Oke, berarti sudah disesuaikan dengan manajemen relawan ya. Jadi kita sudah sebutnya seksi. Seksinya gimana seksinya ataupun apa aja Mas yang bisa dimasukkan itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing nih catatannya. Jadi manajemen kepengurusan ini seksinya bisa menyesuaikan dengan struktur markas, oke lah. Itu bisa dibuat acuan, misal seksi pelayanan, seksi organisasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Ataupun jika mana teman-teman seperti ini kurang, ini bisa ditambah. Misal seksi masak sendiri ya. Nah, Mas Irfan ini, Irfan Adi ya ini. Nih, misal seksi masak atau Mas Rokim, seksi rias ataupun cover, nah itu bisa aja. Asalkan anggotanya memenuhi juga gitu. Nah, tuh. Dan tidak melupakan syarat khususnya, yaitu seksi yang sudah menyesuaikan struktur markas. Gitu. Jangan sampai nanti satu orang double job di seksi A atau seksi pelayanan, terus double Mas Irfan juga ada di seksi organisasi, ya kasihan juga kan, satu orang ya paling tidak satu seksi juga gitu, jangan double. Nah, walaupun nanti di lapangannya itu kondisional kan, siapa yang maunya, siapa yang itu, ya kan? Kalau di lapangan pasti disesuaikan kan, tidak saklek. Oke, gitu. Nah, itu jadi strukturnya kita kembali. Nah, ini. Jadi strukturnya yang ini sayangnya nggak bisa nunjuk ya. Wah, nggak bisa ya. Kursor saya tunjukkan mana gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Oh, kelihatan ya. Jadi setelah kita ke ketua KSR seperti ini, kita turun ke wakil ketua, setelah itu bendahara dan sekretaris itu sejajar, dan ini jelas koordinasinya dengan Bapak wakil ketua dan ketuanya. Ini
pengambil kebijakan biasanya, keutamanya di situ. Dan seksi-seksi ini bisa bergaris koordinasi dengan seksi lainnya. Misal seksi komunikasi dan pelayanan di sini itu bisa koordinasi langsung dan nanti bisa koordinasi atau koordinasi ke atasnya. Nah, sedangkan garis instruksinya jelas dari pembina KSR. Ini yang garis lurus ini yang nggak putus-putus ini adalah garis instruksi. Jadi dari pembina KSR jelas kalau ada instruksi turun ke bawah, pembina teknisnya kalau ada langsung ke ketua KSR langsung. Si Alvin, tolong besok siapkan anggotanya untuk PAM kesehatan, misal tim kesehatan. Nah itu langsung ke ketua KSR dan ke ketua KSR nanti mempertimbangkan ke bendahara dan sekretarisnya. Gimana bendahara, ada uang nggak gitu? Bisa. Nah, sekretaris, oke, suratnya dibuat, surat tugasnya, baru turun ke seksinya. Oke, seksi pertolongan pertama, misal turunkan anggotanya. Itu ada garis instruksinya. Jadi instruksinya dari atas ke bawah itu jelas turun. Gitu. Nah, gitu ya. Ini strukturnya yang bisa kalian samakan nantinya di unit kalian. Tentunya saya rasa di akhir-akhir masa bakti ini kayaknya sudah disesuaikan dengan manajemen relawan ya, teman-teman. Ya, terima kasih ya sudah disesuaikan. Oke, ini jelas ya. Jadi garisnya di sini nggak ada pengambil kebijakannya, ada alumni masuk sini, terus kebijakan alumni harus dimasukkan sebagai keputusan utama. Ini nggak ada. Ya, jadi alumni itu hanyalah sebagai samping kita. Ya, jadi pengambil kebijakan tetap ada di ketua KSR dan ini sekretaris bendahara ini. Nah, itu ya. Dan tentunya ini dari pembina sampai ke bawah, ya. Jangan nanti, wah ini alumni dimasukkan di sini, misal. Jangan. Jadi alumni itu hanyalah di situ. Dan belum tentu juga teman-teman alumni yang mumpuni itu di zamannya gitu. Jadi jangan kita anggap bahwasanya ini alumni ini terus abadi di sini gitu. Jangan. Jadi alumni belum tentu upgrade dengan materi kita. Misal ini ada peraturan organisasi ini banyak diperbarui, mulai dari kemarin ada peraturan organisasi tentang markas, UTD dan sebagainya. Ini selalu diperbarui. Entah dari sesuai kondisi saat ini ataupun dengan kondisi daruratnya gitu. Jadi jangan ini dimasukkan gitu. Alumni misal masukkan di sini pengambil kebijakan bareng-bareng sama ketua, ya jangan. Karena belum tentu tahu lapangan, ya gitu ya. Kalau sebagai pertimbangan atau sebagai masukan itu oke, silahkan gitu. Akan tetapi itu tidak melulu harus ini yang kita ambil gitu ya. Jadi kita sifatnya tetap mandiri dan ini adalah organisasi kalian gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Tadi ini catatannya juga jelas ya, sudah jelas, sudah tentang bagaimana kalau butuh tambahan seksi tadi boleh ditambah, misalkan memang benar anggota ini cukup gitu. Oke, berikutnya nih. Ketika tadi perguruan tinggi ataupun lembaga ataupun instansi perusahaan tadi itu perannya terkait kepada PMI, nah, sama ini dengan melegitimasi kehadiran unitnya itu jelas, atau kelompok TSR itu jelas. Selama tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi itu boleh dilakukan. Ya, berikutnya dukungan sarana prasarana. Ini jelas kita harus saling dukung ya. Ketika nanti kita butuh SDM yang ada di IAIN, ya tentunya tolonglah dibantu PMI ini. Jadi misal butuh ya teman-teman yang siap segera berangkat. Ini saling dukung sarana prasarana. Ataupun ketika kita butuh ambulans kita hanya satu, terus kita kurang, nah teman-teman yang ada di IAIN tolonglah bantu. Itu dukungan sarana prasarana. Terus alokasi dana pembinaan ini juga jelas, kita juga terkait pihak keterkaitan kita antara Perti dan ini biasanya ada sharingnya.
Dukungan program jelas juga dari PMI Kabupaten Tulungagung juga harus membantu program-program yang ada di adik-adik sekalian ini, semuanya harus kita dukung. Nggak mungkin juga kan pakai lambangnya sama tapi kita nggak saling dukung, ini rancu juga. Terus narasumber fasilitator, ini jelas ya, apa saya nggak mau kan, nah pasti maunya untuk mendukung fasilitator ini sebagai pendukung juga kepada adik-adik seperti itu. Terus membangun jaringan kemitraan, ini juga kita lakukan juga kemitraan kita, membangun koordinasi dengan baik secara garis struktural tadi ya, dari atas ke bawah, ini jelas. Terus memberikan penghargaan dan pengakuan, ini yang terpenting juga, karena ini walaupun hal yang sepele, akan tetapi ini penting gitu, meningkatkan semangatnya adik-adik. Jadi nanti setelah adik-adik sudah melakukan orientasi, bisa kita diajukan kan bagaimana penghargaan ataupun pengakuannya, dengan bisa jadi bisa ini KTA ataupun sertifikat orientasi. Nah, itu. Jadi bisa dapat gitu. Jadi ada penghargaan khusus dan pengakuan khususnya. Gitu. Nah, sampai sini teman-teman semuanya ada pertanyaan mungkin? Ataupun ada yang kurang jelas? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Siap, silakan. Ya, monggo Mas Rias. Linovo ya? Linovo ya. Ya, maaf. Sebelumnya terima kasih dari moderator dan pemateri dari Mas Pai sendiri. Di sini mungkin yang sering teman-teman tanyakan itu kan apabila kita ikut KSR di instansi perguruan tinggi ya Mas, kan ya, betul. Biasanya setelah akhir masa jabatan atau masa kepengurusan kan mereka keluar, maksudnya mereka sudah bukan menjadi anggota di KSR kampus. Nah, iya, betul. Terus cara untuk seumpama mereka masih ingin tetap berkontribusi terhadap kegiatan PMI sendiri itu, Palameran, ya. mereka larinya kemana, Mas? Iya, betul. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, makasih Mas Rokim. Ini pertanyaan yang sering kita jumpai juga kan ya. Ini sering dibingungkan oleh teman-teman. Nah, ini banyak karena tidak menutup kemungkinan banyak teman-teman itu kok sukarela atau KSR ini tergabung di Perti, di mana kuliahnya itu jauh ya. Nah, misal Mas Rokim ini ya aslinya luar kota, misal ini juga bingung nanti setelah lulus saya masih pengen gabung ke Palang Merah, nah, gimana cara kita? Nah, itu enak, tinggal aja laporan ke ketuanya masing-masing bahwasanya minta surat transfer. Kalau nanti ini di daerah, di kabupaten ya, misal ini daerah kabupaten ini hanya sekabupaten, itu cukup minta kepada ketua untuk melakukan transfer keanggotaannya dan dikirim ke kabupaten. Nah, di mana yang mau diikuti? Nah, misal dari Perti KSR IAIN ini ke markas. Nah, karena tidak diakui kan di Perti kan sudah alumni, nah nggak diakui lagi, dia bisa gabung ke markas. Atau yang mau menerimanya, misal di perusahaan tadi. Kalau ada ya, kalau di Tulungagung kan belum ada. Nah, itu bisa gabung di situ. Misal langsung aja transfer ke markas. Keanggotaannya secara otomatis nanti akan berubah ke markas. Nomor anggota dan lain sebagainya itu pindah ke markas. Dan di KSR Pertinya akan dihapus. Nah, nama anggotanya seperti itu akan dihapus dan nanti jadi KSR markas. Sesuai umurnya dan keinginannya, ya kan? Jelaskan ada peraturan tuh. Anggota nanti akan dibahas di manajemen relawan kan, itu jelas diatur sesuai 18 tahun ke atas dan sebagainya, dan sudah melakukan orientasi dan sebagainya, ya kan? Nah, itu pindah ke markas. Dan sedangkan kalau misal ini si Mbak Sally ini aslinya Lampung, misal ya, aslinya Lampung, terus dia sudah lulus terus mudik ke kampungnya, gimana caranya? Ya tetap lakukan aja transfer dari Pak Ketuanya, surat ke ketua itu kirim ke kabupaten. Kabupaten nanti akan kirim ke daerah itu. Jadi ini silahkan diterima dan gimana ada itu. Nanti ada surat penyertanya, terus ada KTA dan sebagainya nanti akan dibuatkan.
Dan sekarang KATA-nya kan sudah melalui MIS kan, manajemen informasi sistemnya itu secara nasional. Jadi ketika kita klik nanti sudah ini keluar nomornya. Jadi kayak KTP-nya itu, KTP-nya anggota PMI gitu, keren kan? Nah, ada barcode-nya khusus, habis itu nanti tinggal transfer. Nah, transfernya nanti jelasnya dari KSR unit EIN itu Mbak Sally dihapus dari situ unit, nah, dan dipindahkan ke Lampung tadi kepada tempat pemindahan. Itu kalau keluar daerah ya. Jadi kalau keluar daerah kita 2 kali proses. Jadi dari unitnya pindah ke kabupaten, kabupaten nanti akan mengirim ke daerah yang dituju. Itu kalau ke daerah. Kalau nanti ke satu kabupaten itu dia enak ya, tinggal surat transfer, habis itu diterima di kabupaten. Gitu. Ada lagi mungkin atau kurang jelas Mas Rokim? Terima kasih Mas, sudah sangat jelas sekali. Oke, siap. Nanti silahkan kirim ya Mas Rokim, kayaknya mau alumni ya. Atau belum lulus ya? Itu enggak saya Pak, Mas. Enggak. Ini ya. Ini baru saya mau bertanya. Ya, ini mau saya bertanya. Iya, moga Mas. Ini kan tentang struktur dari PMI ya. Saya terima kasih buat moderator dan pemateri. Saya mau bertanya, tadi kan materinya tentang struktur PMI ya Mas. Saya mau bertanya, ini kita bertanya tentang sistem ya. Bagaimana sih sistem pemilihan ketua PMI di Kabupaten Tulungagung ya? Apakah di situ nanti ada sebelum dipilih apa ada kriterianya? Setelah itu ditetapkan berapa kandidat? Kalau sudah kandidat itu apa dipilih dari anggota dari kabupaten atau gimana? Karena biar tahu, karena di KSR sendiri kan sudah jelas dari pemilihan juga menurut yang sudah ditetapkan di KSR kayak gitu. Terima kasih. Betul. Iya, sama-sama. Ya, jadi benar. Untuk pemilihan ketua di kabupaten ataupun di daerah ini akan jelasnya adalah dari pengurus. Pengurus akan mengusulkan nama-nama yang sesuai kompetennya atau sesuai dengan keahliannya lah. Apa mungkin nanti orang yang nggak punya keahlian terus tiba-tiba ditunjuk sebagai ketua, kan nggak mungkin juga. Jadi pastinya adalah nanti prosesnya ada di musyawarah kabupaten ya, setiap 5 tahun sekali. Kalau di Munas sama 5 tahun sekali, di daerah atau Musda itu juga 5 tahun sekali. Barusan ini kan yang di Musda ya, di daerah di Jawa Timur. Kalau yang di nasional kan sudah tahun 2019 kemarin ya. Kalau di daerah barusan dilantik lagi Pak Imam Utomo tadi yang sudah saya sebutkan. Sedangkan yang di Kabupaten Tulungagung ini kebetulan PAW almarhum Pak Ketua meninggal dan akan dilakukan lagi nanti di tahun 2021 ya, di akhir tahun, di bulan Desember di tahun 2021. Nah, prosesnya yang jelas adalah seperti tadi, pemilihan itu nggak langsung asal tunjuk ya. Tentunya di tingkat kabupaten adanya birokrasi. Jelasnya ini lintas sektoral ya. Ini yang tidak diketahui oleh banyak teman-teman juga. Lintas sektoral ini sangat penting. Kenapa kok sangat penting? Karena ini tugas pemerintahannya kan tadi yang diberikan kan jelas. Nanti ada garis strukturnya. Nah, kita nggak mungkin berjalan sendiri gitu. Nah, PM ini nggak mungkin jalan sendiri terus ada bencana sendiri, enggak. Tapi kita harus tetap lintas sektoral, dan di sini lintas sektoral ini pastinya ada dukungan pemerintahan kabupaten kota masing-masing itu. Nah, dari situ kita nanti akan mengajukan nama-nama yang kompeten. Siapa? Misal ada Pak Bupati, ada sekretaris daerah, dan ada pejabat-pejabat tinggi. Kenapa di situ? Karena pengambil kebijakan yang tepat dan nanti bisa mempengaruhi anggaran dan sebagainya itu orang-orang seperti ini, gitu. Ataupun mantan bupati dan sebagainya. Nah, ini adalah orang-orang yang mempengaruhi dan bisa membuat kebijakan dan tentunya punya pengalaman. Nah, dari situlah nanti kita rekrut di pengurus. Di pengurus, masuk ke dalam pengurus, nanti akan diajukan ketika sudah melakukan musyawarah kabupaten kan. Ketika di musyawarah kabupaten itu diajukan siapalah
namanya Pak Sekda ada. Nah, dan di situ nanti akan di voting, dimusyawarahkan di peserta itu. Siapa aja peserta musyawarah kabupaten? Itu jelas ada di PMI kecamatan jelas, pengurus di kabupaten kota itu jelas, terus staf baik dari UTD ataupun staf markas ataupun staf unit-unit usaha di Palang Merah itu diundang, dan jelasnya ditambah adanya dari KSR, perwakilan KSR, entah itu baik Forel ataupun dari TSR, itu tetap ada undangan. Dari perti-perti biasanya juga ada undangannya. Nah, dari situlah nanti ada prosesnya domisioner dan sebagainya, dan baru pemilihan. Nah, itu jadi penunjukannya jelas ada pemilihannya, Mas. Jadi nggak asal tunjuk A dan B dan C. Gitu. Jadi tetap ada proses pemilihannya. Oke, itu Mas Rofi. Nah, ada lagi tadi yang ditanyakan. Ya, terima kasih Mas. Sini mau bertanya lagi, ya. Ya, siap. Ini tentang dari Himpunan Indonesia di PMI ya. Jadi kan bersifat yang independen itu seperti berdiri sendiri atau kita bersifat netral. Tetapi dia bersifat organisasi masyarakat ya. Namun di sini dibentuk oleh pemerintah dan serta mendapatkan tugas dari pemerintah seperti apa, Mas? Apakah dari pemerintah dapat tugas seperti kamu nolong dari bencana sana, sini situ, apa itu masuk dari tugas pemerintah atau dari PMI sendiri? Jadi di sini saya masih ngawang karena dibentuk oleh pemerintah dan serta mendapatkan tugas dari pemerintah, kan tadi bersifat independen atau independen dan sendiri, ya gitu. Terima kasih. Ya, siap. Jadi ini kita kembali ke yang sini ya. Nah, perhimpunan kita ini adalah namanya PMI. PMI itu masuk di perhimpunannya ya. Jadi PMI itu di perhimpunan nasional itu di apa ya? Perhimpunan nasional ini kan seluruh dunia ya. Tadi federasi dan sebagainya ya. Seluruh dunia itu mempunyai perhimpunan tadi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ya. Nah, sedangkan nantinya di suatu negara punya satu perhimpunan. Nah, di negara kita namanya adalah Palang Merah Indonesia. Kalau di Malaysia kan Bulan Sabit Malaysia ya, dan lain sebagainya ya. Di Japan ada Red Cross Japan dan sebagainya. Amerika juga Red Cross ya. Nah, dari situ kita memang dibentuknya oleh pemerintah pada waktu itu. Pada 17 September 1945 kan dibentuk oleh pemerintah dan dengan dasar aturannya Kepres pada waktu itu ya, dan diperbarui lagi di tahun 2018 ya dengan Undang-Undang Dasar tentang Kepala Merah nomor 1 ya tahun 2018 itu. Jadi ini memang dibentuk oleh pemerintah dan diakui oleh di perhimpunan nasional atau perhimpunan internasional ini diakui. Nah, syaratnya diakui ini harus diakui oleh pemerintahnya. Dan ini kita di Indonesia ini sudah diakui oleh pemerintah kita. Pemerintah Indonesia ini sudah mengakui bahwasannya satu perhimpunan kita itu namanya Palang Merah Indonesia gitu. Jadi yang bentuk adalah pemerintah, sedangkan kita bersifatnya adalah organisasi masyarakat yang independen ini, ya gitu ya. Jadi memang rancu ya. Rancu bingungnya kok independen yang dibentuk pemerintah tapi kok sendiri ya, karena sendirinya itu kita bersifatnya mandiri, tidak boleh diikutkan pemerintahan itu masuk kepada organisasi perhimpunan gitu. Itu aturan resminya ICRC ya. Jadi pejabat-pejabat ini nggak harus boleh wewenang banyak gitu. Kenapa kok gitu? Karena kita harus netral gitu. Nah, nanti kalau pemerintahnya masuk otomatis kan ada blokade khusus gitu ya, tahu nggak, maksudnya ada pengarahan khususnya. Nah, apalagi dimasukkan partai, wah ini nggak boleh banget gitu. Tentunya nanti di lambang dan sebagainya kan dijelaskan di situ nggak boleh dipakai organisasi lainnya, kita hanya satu perhimpunan ini gitu, Palang Merah Indonesia yang berdiri secara independen ini. Dan ini sifatnya organisasi masyarakat, bukan di struktur pemerintahannya. Kalau struktur pemerintahnya kayak apa? Kayak BPPD itu, Basarnas, itu struktur kepemerintahan. Sedangkan kita naungannya banyak juga, nggak punya di bencana.
Sedangkan garis koordinasinya ketika tadi yang dikatakan Masnya tadi, bagaimana kalau di perintahnya ada bencana kalian turunnya di sini ini karena kita lintas sektor tadi. Jadi lintas sektornya apa yang kita punyai keahlian kita, ya itu yang kita keluarkan. Jadi ini biasakan di bencana ini nggak semua orang bisa masuk dan nggak semua orang digunakan karena sesuai kebutuhannya. Nah gitu. Jadi kayak apa? Pemerintah ketika ada bencana banjir nggak mungkin kan menurunkan nanti tim khususnya bagian kebakaran gitu kan beda juga gitu. Ya, jadi khusus ini mau banjir ya ini PMI punya keahlian nggak? Oh punya, ini, berarti diturunkan. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Gitu. Nah, sedangkan tugas-tugasnya ini yang diberikan ke pemerintah kepada PM ini yang tadi dua tadi yang khusus, yang sesuai hukum Jenewa dan donor darah. Itu yang sejak dari dulu 17 September 1945 itu memang dikhususkan di situ. Karena satu-satunya pada waktu itu yang bisa mengelola darah pada saat itu adalah PMI. Dan sampai saat ini yang masih mumpuni dengan bidangnya donor darah itu tetap PMI. Makanya kalau ada yang mendirikan transfusi sendiri dan sebagainya rumah sakit itu ada. Akan tetapi dia akan tidak punya hukum sendiri. Nah, dia belum punya hukum. Kalau kita PMI jelas ada hukumnya tadi. Di keputusan presiden tahun berapa gitu, saya lupa. Ada. Nah, itu tugas khususnya. Sedangkan yang lainnya ada sesuai kebutuhan masing-masing pemerintah daerahnya. Itu Mas ya. Jadi nggak harus saklek. Wah kalian turun di sini. Nggak sesuai kebutuhannya. Ya, gitu ya Mas. Oke, terima kasih Mas. Oke, siap sama-sama. Terima kasih Mas Wai. Ya, mungkin sama-sama. dari teman-teman ada yang menanyakan lagi, Mbak Rois mungkin. Ya, berapa jam ini? Mau nanya Mas. Silakan Mas. Terkait ya, itu kan di sini kan kalaupun ada masyarakat umum yang ingin mau masuk ke KSR cabang unit, itu adakah persyaratan untuk masuknya, Mas? Iya. Ya, itu aja pertanyaannya? Ya. Ya, oke. Jadi ini Mas Irfan atau teman-teman semuanya, jelas ada persyaratannya. Jika mana ini adalah masyarakat umum ya, orang umum ya. Orang umum ini bagaimana kriterianya? Ada persyaratannya jelas. Nanti di manajemen relawan, waktu materi manajemen relawan akan disampaikan di situ, Pak. Persyaratannya anggota KSR itu harus 18 tahun sampai berapa tahun itu ada. Terus mempunyai unit dan sebagainya ada. Dan gimana kalau masyarakat umum bisa nanti tergabung ke PN cabang kabupaten kotanya dengan ketentuan tadi. Syarat-syaratnya ada. Di situ ada nanti umur dijelaskan dan kalau tua ya jelasnya nanti bisa punya keahlian apa enggak. Kalau enggak ya nanti bisa ke KSR. Kalau mempunyai keahlian khusus misal ini sopir traktor atau eskavator dan sebagainya bisa dimasukkan ke TSR, tenaga sukarela. Gitu. Jadi tetap ada syaratnya khusus. Nah, Mas. Jadi nggak semua masyarakat terus langsung masuk ke Korps Sukarela ini enggak. Bila mana punya keahlian khusus masukkan aja di sini. Di TSR gitu. Nah, kalau nggak ada orangnya sama sekali, ya nanti kita tampung dulu. Nah, jelasnya gitu. Jadi kan harus minimal 15 orang yang ditampung dulu gitu. Jangan cuma satu orang terus masukkan KSR angkatan ini, ya kasihan juga nanti. Ya, kasihan juga nanti. Oke. Jadi ada syaratnya, syarat dan ketentuannya. Nanti akan dibahas di manajemen relawan tentang itu. Pasti ya. Ada lagi Mas Irfan? Selain syaratnya, gimana Mas Irfan? Ada lagi? Sudah Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yuk, lanjut. Gimana teman-teman? Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan?
mungkin cukup dari teman-teman. Oke, cukup. Iya, Mbak Rois mungkin nggak ada cukup, Mas. pertanyaan? Mbak Rois nggak ada pertanyaan ya? Siapa lagi nih? KSR unit. Saya nggak tahu nickname-nya beda-beda. Oke, kalau nggak ada, bisa nanti kalau pertanyaannya dari peserta silahkan nanti diajukan di saya ataupun yang lainnya, nanti akan kita jawab bareng-bareng. Iya, Oke. iya, Mas. Oke, kalau nggak ada nanti bisa diakhiri ya. Baik, terima kasih Mas Fai. Ya, Mungkin dari teman-teman jika tidak ada yang ditanyakan akan saya akhiri. Terima kasih Mas Fai atas waktu dan tempatnya. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.